ya. Jadi gini Ustadz, sesuai dengan tema kita nih, ya kan? Gimana nih Ustadz ya, kita nih kalau berada di posisi yang menurut kita hakul yakin benar. Gitu ya. Terus menghadapi kekalahan Ustadz, ternyata. Ada juga kan yang bilang gini, kekalahan adalah kemenangan yang tertunda, gitu. Nah kita nih hakul yakin nih kita benar nih Tat, tapi ternyata kalah gitu Tat. Saat bersaing ternyata kita kalah itu. Gitu. Gimana tuh Tat? Ya, secara objektif bicara kebenaran itu pasti benar. Memang sudah 14 abad tahun yang lalu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi mengalah buat menang, ada bahasa gitu kan. Ya. Tapi memang ini yang benar. Nah itu nggak akan bisa dipungkiri. Karena di Quran ya Umar ya di surat ke-17 juz ke-15 berapa? 15 ya. Ya ayat ke-81. 81. Oke. Baik, di situ Allah Ta'ala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakan, walaupun tadi bahasa mengalah, yang namanya kebenaran pasti akan menghancurkan kebatilan. Dan pada akhirnya kebenaran pasti akan muncul. Itu nas Qur'annya yang gak akan pernah bisa kita tolak sampai hari kiamat. Gitu. Dan mereka-mereka yang sekiranya memang mengalah nih padahal benar, tapi mereka menang di atas kedustaan ya dengan cara manipulasi. Ini juga hati-hati. Yang pertama tidak ada nilai kebarokahan. Yang kedua Allah juga berjanji di surat ketiga juz ketiga ayat ke-54 54. Nah, udah tahu kan alasannya kenapa bahasa Inggris ya. Ya. Silakan dilanjut ya Ustaz. Ya. Udah lancar ya bahasa Inggris ya. Iyalah karena dibisikin di sini. Les di mana sih Dak? Enggak les dibisikin nih kan ada dibisikin, keren bekas kursus. Iya. Kursus jadi nyetir, hati-hati ya. nih. Yang padahal dengan cara segala macam cara dihalalkan, akhirnya secara terlihat di luar ini yang menang, padahal di dalam penuh dengan kebohongan. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Boleh jadi, silakan mereka bertipu daya. Tapi Allah Maha tahu, hati-hati. Tipu daya Allah akan lebih hebat daripada tipu daya manusia. Masya Allah. Ya. Oke. Begitu. Ada lagi yang mau ditanya? Ada banyak nih. Iya silakan. Mumpung ada Ustaz. Ya. Gini nih Tats, kalau misalkan nih ya Umar sama istri nih. Umar ngalah nih ya kalau dalam berdebat biar nggak terjadi pertengkaran Tats. Ya kan kadang-kadang kan kalau misalkan suaminya kekeh, istrinya juga kekeh, jadi nggak ada yang nggak apa-apa lah gitu ngalah. Untuk itu boleh nggak sih Tats? Ya, ini kalau kita lihat dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Nabi memberikan garansi loh padahal. Inilah anduru ila syayatinil jinni wal insi qad farru min umaroh. Ini yang ngomong Nabi. Sungguh aku melihat yang namanya setan dan jin ngelihat bayangan Umar aja udah takut. Waduh. Bayangannya. Iya. Itu Sayyidina Umar. Itu beliau semasa jahiliyahnya itu sehari kalau nggak gulet tangannya kram. Wah. Memang jagoan, jagernya. Bahkan termasuk beliau yang Nabi di saat lagi berdakwah sembunyi-sembunyi, doa Nabi yang masyhur apa tuh? Allahumma aizzal Islam bi umurain. Ya Allah tolong kuatkan agama Islam dengan salah satu dua Umar. Yang dimaksud salah satu dua Umar, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Ya. Berarti kan luar biasa. Ini Nabi yang ngerjakan semua. Umar Syarif enggak? belum hidup. Ya. Insya Allah tafaulan. Ya, dalam membelah kebenarannya begitu. Terbukti di rumah tangga beliau tanyakan. Ya. Nah Sayyidina Umar ternyata sama loh. Sama Umar juga. Baru sadar ya ini Umar ya. Umar bin Khattab, Umar bin Ali. Ya. Tapi bagus antum tanya. Ini buat kita semua ya. Dan yang saya tanya, yang saya jawab ini bukan pendapat saya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini ulama dari wilayah Kulon ya, Tangerang dan sekitarnya. Tapi makamnya di Ma'la di Mekah. Kitab-kitabnya sampai sekarang masih dipakai di Universitas Islam tertua di Al-Azhar Al-Qahiro. Masya Allah. Coba bayangkan tuh ulama Indonesia tapi masyhur di tanah suci. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam salah satu kitab beliau yang tipis namanya Uqudul Zen fi Haqiqiz Zaujain.
Ceritanya Sayyidina Umar ada khalifah, presiden yang saat itu. Ada orang lagi mau curhat permasalahan istrinya yang kebangetan rewel, cerewet. Begitu sampai depan rumah Sayyidina Umar, kelihatan dari luar ke dalam Sayyidina Umar lagi diceramahi sama istrinya.